Siap, Crown Ambassador Bapak Hendra Lema. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Yogyakarta? Terima kasih. Ini karena belum berapa lama selesai Lebaran, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum buat Anda yang merayakan Al-Aidil Faizin. Senang sekali bisa berkunjung kembali ke kota Jogja ini. Rasa-rasanya memang kota ini semakin terus dirindukan, khususnya pribadi buat saya, karena ini juga reminder buat saya secara pribadi, karena sejak 1997 saya pernah ke sini, sejak mulai 97 ke sini, dan kelihatannya ini betul-betul kota yang menyejukkan bagi banyak orang, makanya kota Anda terus berkembang. Dan hari ini kelihatan juga bahwa sebentar lagi banyak orang sukses lagi di usaha kele ini, karena banyak Anda yang begitu semangat hari ini menyaksikan pertemuan hari ini. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan, nama saya Hendra Lema. Asli saya dari Palu, Sulawesi Tengah. Lahirnya sih sebenarnya di Sulawesi Utara, makanya agak terang sedikit karena ada Manadonya. Karena kalau orang asli Palunya agak gelap. Bapak saya merantau ke Manado, ketemu jodohnya, saya ada di sana lahir gitu. Kemudian kalau saya mau kisahkan tentang perjalanan proses saya berkenalan dengan bisnis ini, sebenarnya hampir sama seperti teman-teman yang ada di belakang sana. Kisah memulai dari kami yang tidak mengetahui seperti apa konsep bisnis ini sebelumnya, dan karena ini rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah rencana dari Tuhan yang sudah tertulis di atas sana, akhirnya kami bisa berkenalan dan akhirnya sampai seperti hari ini. Secara spesial tidak ada yang istimewa sebenarnya. Cuman memang saya tidak terlahir dari orang kaya, kami tidak terlahir dari orang yang berada gitu ya. Sederhana berkecukupan. Tapi saya mensyukuri semua itu berada, dan akhirnya alhamdulillah bisa berkenalan juga dengan Kelly. Dulu saya tidak tertarik sebenarnya dengan bisnis ini, karena seperti tadi MC sampaikan tadi bahwa kalau di daerah lebih tertarik dengan pegawai negeri sipil. Saya sebenarnya secara pribadi juga tidak tertarik pada pegawai negeri sipil itu. Sekarang berubah nama ya, jadi aparatur sipil negara, berubah nama, ini undang-undang baru. Awalnya tidak tertarik sebenarnya justru jadi pegawai, cuman karena nggak enak aja sama orang tua saya yang paksa-paksa saya jadi PNS. Dulu saya sebenarnya tertarik malah jadi tentara. Ada potongan gitu, potongannya rambut gitu sekarang. Saya dulu lulus sekolah 96 SMA di Palu. Melihat kakak kelas yang sudah lulus Taruna AKABRI, jadi kalau mereka cuti, begitu promo sekolahnya, itu kan pakaiannya mantap-mantap itu, ada yang PDN. Kebetulan 4 angkatan dari SMA saya ada semua lulus. Nah, datanglah mereka dengan promosi masing-masing angkatan mereka itu. Dulu masih AKABRI karena masih ada Lembok, masih ada Polri dulu masih ada di AKABRI. Ada yang PDL. Pada satu upacara begitu mantap kelihatannya, gagah sekali. Saya tertarik sama itu karena saya sedikit tertarik sama yang militer ceritanya. Begitu mereka datang, saya kepikiran, saya mau jadi seperti itu. Daftarlah 96 saya mau jadi tentara melalui tes Taruna AKABRI. Jadi catat lah istilahnya. Berangkatlah saya dari Sulawesi Tengah lulus dari tes semuanya itu ada 22 orang berangkat dari Palu.
Tapi ke Makassar dulu karena ada tes lagi di sana. 22 orang itu diberangkatkan dari Palu ke Makassar. Tes lagi di sana. 3 orang jatuh gugur. Tapi saya masih lulus. Wah, bangga juga nih. Wah, mantap. Berangkat ke Surabaya, dijemput langsung Magelang. Kita langsung masuk ke Kesatrian Akademi Militer. Di situ saya sebulan. Dites, semuanya dites. Mulai dari ujung kaki ke ujung rambut, semuanya dites, semuanya dilihat, semuanya. Tes dari itu, tapi ada 2 pemulangan. Tes pertama dari psikotes itu ada 2, wawancara sama tertulis. Oh, puyeng-puyeng itu kalau psikotesnya tentara itu, karena tebal begini 4 angkatan. Seharian harus diselesaikan. Begitu 1 angkatan selesai, keluar udah pusing ini, karena ada berat banget itu kan. Memang otak yang di mental ideologi ada baca lah pokoknya dia. Tes pertama lulus. Wah, masih bangga juga. Jadi 19 orang yang diberangkatkan dari Makassar itu tiba di Magelang tes tadi. Itu pemulangan pertama, jatuh 16 semuanya. Tinggal 3 orang. Masih bangga lagi saya masih di bagian 3 itu. Wah. Dalam hati saya, bukannya taruna sebentar lagi. Membuat saya yakin akan jadi taruna itu karena kita udah diukur sepatu, tes loreng, sampai apa itu? Iya, itu udah pakai semua kita kok. Batin sebentar lagi di taruna kayaknya Hendra ini. Ternyata Tuhan bermaksud lain dari cerita itu. Datanglah tes kedua, tes terakhir dari semuanya itu. Tes terakhir itu akademik sama jasmani. Begitu selesai, dikumpul ini udah pulangan terakhir. Jadi siapa yang pulang udah pulang. Jadi yang lulus langsung pendidikan. Kita dibuat pengumuman itu, dikeluarkan dari Kesatrian Akmil, itu dibawa ke mana? Dibawa ke lapangan tembak. Tapi bukan untuk ditembak, untuk diumumkan. Cara pengumumannya gini, disebutkan nomor, siapa yang nomornya dipanggil berarti pulang. Nah, kita udah dibagi matra. Akmil, AL, AAL, AAU, sama Akpol. Saya ini mantranya Akmil. 3 orang ini saya Akmil, 1 angkatan udara, 1 Akpol. Jadi kita pisah-pisah pada saat pengumuman. Begitu diumumkan namanya yang dipanggil. Nah, saya ini karena dulu kan nggak secanggih sekarang ya. Dulu itu nggak pakai begini wireless. Dulu itu toa 96 itu toa. Nah, bayangkan toa ini yang diumumkan ini ada 2000 orang. Udah begitu di lapangan luas pakai toa, ya pasti sayup-sayup nomor itu dipanggil. Nah, saya sambil duduk nunggu gitu. Ternyata nomor saya dipanggil 2262, saya nggak dengar. Bukan pura-pura nggak dengar, memang saya nggak dengar. Tiba-tiba teman saya colek di belakang, ya nomormu itu, nomor kamu keluar. Oke. Angkat dengan tas. Di situ saya baru tahu namanya rasanya kecewa kayak sakit ternyata. Iya, Anda boleh ketawa. Dulu saya sakit. Anda ketawa. Begitu, tapi kita ditawari 3 tes tanpa tes. 3 tawaran tanpa tes. Lulus kalau mau ambil sekolah sekolah bintara apa sih namanya? Ya, sekolah bintara prajurit karet, sejak PK. Kemudian saya nggak mau, terus ditawari lagi jadi PSDP, penerbang sipil dinas pendek, yang kalau nanti kapten jadi penerbang komersil. Saya nggak terima juga. Kemudian terakhir tawarin jadi karyawan PT Semen Cibinong. Wah, saya nggak mau juga. Akhirnya saya pulang. Nah, begitu kita dibawa ke Surabaya dulu. Sampai di Surabaya, baru saya telepon papa saya. Telepon papa saya malah kaget. Loh, kamu ini Indra? Ya siapa lagi Pak? Cuma satu-satu. Loh, bukannya sudah lulus jadi taruna? Ya kalau lulus saya nggak telepon ini. Ternyata yang meyakinkan papa saya itu sayanya sudah lulus karena di Palu beredar surat kabar. Di pojok kiri kalau nggak salah lalu itu. 3 putra daerah telah lulus taruna kampung.
Jadi waktu saya telepon bapak saya kaget loh, bukannya masuk? Ya enggak lah. Akhirnya di situ saya baru menangis, menangis ya. Itu pulang, akhirnya 96 itu saya nggak kuliah karena tutup semua pendaftaran kampus sudah tutup. Jadi saya nggak kuliah saat itu. Saya menganggur selama 96 ke 97. Nah di situ mulai nggak ada kerjaan, saya mulai gondrong, mulai hedonisme gitu ya, banyak mainnya daripada ini. Dulu bapak ibu penampilan saya nggak seperti ini nggak gue banget gitu loh dulu. Ya saya gondrong, saya orangnya cuek, saya orangnya nggak jas satu-satunya yang saya miliki seumur hidup dulu. Setelah saya mau menikah, celana kain saya nggak punya dulu, semuanya jeans. Jadi saya nggak suka sebenarnya pakaian begini dulu. Ya dulu agak metal. Yes. Nah begitu 96-97 gondrong, akhirnya saya harus kuliah dan 97 itu saya memutuskan untuk kuliah di Bandung. Wah pergilah saya ke Bandung dengan harapan mau kuliah. Makanya 97 saya sudah pernah, mulai dari 97 saya ke Jogja karena dekat. Dulu naik ekonomi cuma 10.000. Saya punya 10.000 di kantong, saya berani ke Jogja karena nasi kucing masih 250. Jadi begitu 9.000 dari Bandung, turun di sini stasiun Tugu, turun 250 makan nasi kucing, masih hidup. Jadi masih bisa hidup gitu karena 750 masih bisa ke rumah teman saya di di Kaliurang kilometer berapa saya lupa. Nah, itu jadi 97 saya kuliah di Bandung. Nah maklum karena memang dasarnya tadi agak metal tadi, sepanjang saya di Bandung cuma 2 tahun. Saya nggak kuliah, banyaknya main. Karena saya suka musik, saya punya band. Saya sempat main band beberapa kampus. Jadi saya nggak melakukan selayaknya mahasiswa. Dalam semester pertama, ujian semester pertama, 8 mata kuliah, 4 saya bolos. 4 lagi nilainya 2E, 1D, 1C. Jadi memang mantap sekali dulu. Ya saking hari. Ya makanya ini nggak gue ingat ya, ini setelah penampilan begitu saya paham bahwa sukses dalam penampilan seperti ini. Nah akhirnya 99 saya harus dideportasi dari Bandung. Iya, pikir saya deportasi dulu hanya untuk TKI. Buat orang yang anak mahasiswa yang nggak selesai pulang, wah saya langsung marah, pulang siap, pulang. Sampai di Palu saya kebingungan lagi mau ngapain setelah itu. Saya sempat lagi kuliah ke Makassar. Bapak saya suruh saya kuliah ke Makassar, sama juga hasilnya, nggak kuliah juga. Bapak saya bingung lah. Akhirnya ya sudah kamu naik masuk pegawai saja. Karena dulu itu merasa saya nggak ada lagi cara, akhirnya saya terimalah tawaran bapak saya. Nah 99 saya dites diurus bapak saya untuk masuk PNS, nggak lulus. 2000 saya baru masuk, alhamdulillah lulus. Nah, jadi saya jadi pegawai negeri TMT Desember 2000. Dengan nomor induk pegawai 570013493. Saya masih hafal karena itu sejarah. Saya pernah ada di sana, itu sejarah. Akhirnya saya bekerja 2001 saya masuk, ditempatkan di Dinas Perindustrian. Kalau film yang Anda nonton tadi itu bekas kantor saya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Palu. Di situ saya bekerja. Dulu 6 hari kerja, jam setengah 8 masuk, jam 2 siang pulang. Itu tahun 2001. Nah tahun 2001 itu juga saya bertemu dengan wanita tercantik di dunia. Namanya Ade Lupita. Memang setelah dia bercerita, curhat sama saya setelah 5 tahun lalu, ternyata memang wanita tercantik di dunia ini yang duluan jatuh hati pada saya. Jadi apa mau beli buat Pak, saya terima aja. Anda ini kurang romantis kelihatan. Cerita begini Pak. Ya karena sekarang udah jadi istri saya soalnya. Saya dulu sering main di rumahnya karena saya kenal temenan sama kakaknya. Begitu saya menikah, ternyata dia cerita dulu teman-teman kakak saya yang cowok yang paling saya simpati cuma ayah ini katanya. Saya langsung tersipu-sipu. Ternyata memang benar, dia juga jatuh hati sama saya berdua.
kisahnya gitu. Nah, saya dikaruniai anak saya 3 sekarang. Yang paling besar namanya Naya, lengkapnya Fania Azahra Ashirayatul Lemba, kelas 6, ini naik kelas 6 sekarang. Kemudian yang kedua laki-laki, naik kelas 3 SD, namanya Muhammad Ghazi Al-Ghifari Lemba. Yang kecil ini naik TK 0 besar, namanya Nasya Rafaela Faikatuzi Lemba. Kenapa? Panjang ya? Nggak, saya pernah ngomong begini di kota mana saya lupa. Saya tanya kenapa Bapak ketawa dengan anak saya. Masalahnya nanti kalau nikahnya gimana? Bapak kepanjangan itu. Masih kecil udah dipikirin itu ya. Bentar nanti kan makin canggih otak orang itu kan makin kuat. Akhirnya sampai mana cerita saya tadi? Iya, nama anak 3 anak. Anak saya pertama lahir di Juli 2003. Masalah saya itu ada di situ ternyata. Saya ditawarkan, saya sudah kenal Keling duluan belum anak saya lahir. Saya ditawarkan Keling saat itu di presentasi tanggal 5 Januari 2003. Persis di acara sama yang seperti ada Hadi tadi. Cuman saya 2003 yang lalu. Kalau dihitung-hitung mau jalan 11 tahun saya di Keling. Saat itu juga saya tidak menyangka akan hadir di pertemuan seperti yang ada hari ini. Karena saya juga diundang, tapi bukan secara langsung, cuma melalui ipar. Tapi karena penasaran saya datang, hadir. Begitu saya masuk melihat dari begitu masuk pintu depan, saya langsung minder. Kenapa? Karena yang panitia di depan jasang semua. Ada apa ini? Pakaian saya dulu itu celana jeans belel warna biru, karena saya penyuka biru. Kaosnya warna biru, tulisannya Ash, masih saya ingat Ash. Rambutnya gondrong, belatengan. Iya, belateng orang ini, kayak horden. Itu rambut saya dulu, dan ini agak kempot. Sendal jepit merek Swallow. Itu saya masuk. Begitu saya datang, maksud saya memandang diri, kayaknya nggak layak masuk gitu. Tapi karena ipar saya, ayo masuk aja. Duduk di basan paling belakang. Di presentasi seperti yang Anda lihat tadi sama. Dari 2003 sampai sekarang sama jenisnya presentasi kayak tadi. Di demo klorofil juga sama. Cuma saya terkesima dengan klorofil itu bisa angkat pakai jari. Kemudian dijelasin ada bulat-bulat, ada uangnya. Tertariknya di situ. Kok bisa ya? Nggak ada masalah. Akhirnya itu 30 orang yang hadir kemarin, yang 2003. Akhirnya siapa yang mau sudah mengambil keputusan? Jangan-jangan dia tanya uang. Tanya, saya tidak tanya uang Anda, saya tanya keputusan Anda. Ada. Kalau keputusan saya banyak. Uang saya belum punya. Padahal join bergabung itu cuma 100.000. Cuman ya itu tadi, saya bermasalah dulu sama itu, sama masalah. Kalau keputusan banyak. Jadi kalau dia tanya, siapa yang sudah buat keputusan? Banyak, ada. Yang mesti jangan tanya uangnya. Kemudian saya mulai bergabung di situ, Januari. Bisnis saya tidak kemana-mana bisa besar, karena saya belum tahu caranya membangun. Karena ini usaha dan bisnis saya pertama. Saya tidak pernah tahu sebelumnya membangun bisnis seperti ini. Yang saya tahu bekerja sebagai pegawai negeri. Saya tidak tahu caranya membangun bisnis MLM. Karena memang keluarga saya tidak ada turunan pedagang dan pebisnis. Bapak saya PNS, kakek saya PNS, kakek saya PNS, kakeknya saya PNS semua. Jadi nggak ada bisa belajar untuk berbisnis. Nah akhirnya 2003 itu saya tidak paham menjalankan bisnis. Bisnis saya tidak berkembang sejak Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kemana-mana 5 bulan. Mulai berkembang di akhir Mei, tapi ya begitu-begitu aja. Memang upline saya datang setiap bulan ke Palu, tapi ya saya karena nggak tahu, saya juga begitu dia pulang, saya nggak jalanin. Kalau dia datang, saya ikut-ikutan. Kalau dia pulang, ya saya nggak jalankan. Cuman yang membuat saya harus menjalankan bisnis ini, ternyata begitu anak saya yang pertama lahir tadi yang namanya Naya. Begitu anak saya
Naya yang pertama ini lahir, waktu istri saya tidak melahirkan secara normal, inseksio, jadi disesar. Nah, begitu saya nggak tahu apakah semua wanita yang sesar terus asinya tidak keluar atau bagaimana, saya kurang tahu. Tiga anak saya ini semuanya sesar, tapi nggak ada asi semua keluar. Makanya semua jadi minum susu kaleng, anak kaleng. Begitu minum susu, anak saya yang pertama ini, biasanya kan waktu kalau baru lahir apa aja namanya, nansa atau apa. Begitu sudah berubah merek, saya harus belikan sesuai dengan gaji saya saat itu. Dulu gaji saya PNS 800.000. Saya ukur semuanya dan saya bisa belikan dengan nilai 42.500. 42.500 itu yang saya bisa belikan untuk anak saya. Cuman begitu berbulan-bulan berikutnya, pertumbuhan fisik anak saya tidak seperti yang saya harapkan. Nah, menggendong anak itu kan bagusnya kan kalau dagingnya empuk-empuk itu ya. Kalau bahasa Manado itu poco-poco. Jadi gendut gitu. Itu enak. Nah, saya ini pencinta anak kecil. Anak saya digituin tulang semua. Mau dimain gimana? Saya ini bapaknya ini juga bingung. Nah, saya ini ayah yang baik, Pak. Ya kan bingung juga anak saya sendiri itu gimana nih ya. Akhirnya saya berpikir, loh kenapa bisa begini? Saya cerita ke teman-teman, cerita ke saudara yang sudah menikah punya anak. Semua saran mereka ganti merek susu. Tadi ya bisa bilang saya nggak bisa beli susu. Saya bisa beli susu, cuman bukan susu yang terbaik gitu. Akhirnya saya penasaran dengan merek yang mereka sampaikan. Saya cek ke swalayan, secara komposisi memang mantap yang mereka sarankan. Cuman secara harga susu anak saya dulu 42,5, 42.500. Susu yang mereka tawarkan ini harganya 135.000. Oh, gitu kan? Waduh, gimana ya? Cuman karena bapak yang baik, saya coba beli. Padahal ada iklan bilang buat anak, coba. Tapi nggak apa-apa, coba. Saya beli satu kali, bawa ke rumah, langsung sedot ke mulut. Anak saya suka, alhamdulillah. Saya senang sekali. Ya, begitu sebulan mulai tumbuh nih badannya. Mulai apa? Empuk-empuk tadi. Mulai naik. Cuma persoalannya sebulan dia 6 kali. Sebulan dia 6 kali. Parahnya lagi begitu akhir di ujung bulan sekitar tanggal 25, dia butuh sekali lagi. Maaf, sudah bapaknya ini. Waduh, 6 kali 135 sama dengan habis gajinya gitu ya. Kalau usah dikaliin habis. Sementara kan gaji 800.000 itu saya harus manage bukan hanya untuk susu, untuk dulu naik motor hijau tadi itu, untuk beli bensin motor, untuk beli pulsa handphone. Dulu kan masih udah ada handphone lah dulu ya, jadi penting dia. Belum lagi lipstick istri. Kalau arisan kita yang pegawai kan ada arisan tiap bulan gitu. Nah, kan harus bawa istri, masa istri nggak cantik pakai lipstick loh, pakai maskara. Blush on, sorry. Maskara kok di sini? Maskara di sini ya? Iya. Kalau eyeliner di mana? Di mata ya. Blush on gitu. Sementara kan harus dibeli semua. Uang saya, gaji saya habis hanya untuk susu semua. Masalah datang itu gara-gara itu. Nah, saya berpikir saat itu, cara apa lagi untuk bisa membayar satu kali terakhir yang di ujung bulan tadi. Ternyata Tuhan kasih jawaban ke saya. Tuhan kirim jawaban di dalam mimpi saya. Tuhan bilang begini, datangi kamar mama kamu. Oh iya benar nih jawaban. Akhirnya saya datang ke kamar mama. Ketua tadi itu memang perannya sudah jadi kerana masalah. Cuman dulunya memang kisahnya begitu. Dulu ketuk pintu mama karena butuh sekali lagi. Takut mintanya ini, jadi makanya mukanya dibuat susah. Kurang lebih gitu. Kenapa enggak? Waduh, susu Naya habis lagi. Nah, terus kenapa? Ya bolehlah sama toh kali lagi tambah. Nah, mama saya harus berikan. Kenapa?
Saya ini anak satu-satunya. Saya nggak punya, dia nggak punya adik, saya nggak punya kakak, nggak punya adik. Jadi yang dia sayang cuma saya satu-satunya. Dan ini cucu pertamanya. Jadi konflik. Anak pertama untuk cucu pertama. Jadi kalau saya minta sekarang 3 bulan satu lagi, dia pasti kasih. Ya, mama saya akan belikan saya. Oke, mama beli. Itulah jawaban Tuhan. Setiap bulan saya akan selalu minta untuk tambahan karena semuanya habis untuk gaji. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya tidak nyaman ternyata begitu berbulan-bulan itu selalu terjadi seperti itu. Wah, kayaknya nggak boleh gitu ya. Makanya saya sadar lah tadi itu, nggak bisa setiap bulan seperti ini. Itu ceritanya ada kesadaran, ya, ada awareness bahwa saya nggak boleh begitu. Saya nggak bisa setiap bulan harus selalu minta karena mama saya lagi. Malu lah. Ya, malunya gini, saya ini udah berkeluarga, punya anak, kepala rumah tangga, tidurnya masih di rumah mama. Malu ya laki-laki ini, masa udah berkeluarga, laki-laki tinggal rumah mama, minta uang mama. Itu menyalahi hak asasi, gimana laki-laki? Nah, ada yang tersinggung. Ya malu saya, itu nggak boleh begini. Akhirnya, gimana caranya? Saya panggil istri saya, sayang, mari kita ke kamar. Ini habis lebaran, kadang harus lagi pikirannya. Ini saya mau ceritanya ini cara keluar, jalan keluarnya gimana? Nah begitu saya cerita, kita nggak punya cara lagi untuk bisa. Akhirnya istri saya menangis. Wah, saya juga akhirnya menangis, ikutan menangis. Di situ saya tersadarkan bahwa kondisi itu memang berat. Saya harus keluar dari masalah. Tapi justru istri saya mengingatkan, kan ada bisnis yang di waktu itu ada ditawari yang namanya Kelly. Ternyata justru istri saya yang mengingatkan Kelly ini. Disitulah komitmen awal saya harus menjalankan Kelly. Istri saya bilang begini, ayah coba jalankan bisnis itu, bisnis Kelly itu, supaya tidak bermasalah dengan harga susu 135.000 itu. Wah, saya langsung seperti diberikan kekuatan. Yes, wah, langsung dapat momentum besar saya. Oke, saya akan lakukan Kelly ini hanya untuk beli susu begitu. Jadi sukses saya dulu itu, sebenarnya otak saya sukses itu nggak bisa, belum membayangkan untuk punya mobil kemana-mana, belum lah. Sukses di otak saya itu gimana caranya? Susu susu anak saya ini nggak bermasalah gitu. Itu yang membuat saya kuat, se-powerful betul. Jadi perkasa betul saya begitu kalau untuk urusan susu anak. Itu karena impian yang terbesar buat anak. Jadi apa boleh buat anak harus kita perjuangkan. Itu karena untuk susu. Jadi begitu saya memulai menjalankan bisnis ini, otak saya itu cuma satu, Pak, susu. Begitu memulai, fokusnya cuma satu. Saya nggak penting yang lain, susu anak. Bekerja, membangun Kelly, susu anak. Datang ke pertemuan, susu anak. Mau presentasi, otak saya cuma susu anak, supaya nggak masalah gitu. Nah begitu saya menghadapi tantangan, supaya kuat lagi, susu anak. Banyak yang menolak bisnis ini, sampai mukanya jelek semua. Untuk membuat saya lebih kuat, supaya bagaimana saya makin kuat, muka jeleknya itu saya ganti, Pak, menjadi susu merek anak saya. Jadi begitu dia menolak, wow, mukanya nggak bagus ini, tiba-tiba langsung terganti sama merek susu anak saya. Wow, langsung makin kuat lagi saya. Nggak penting buat kamu menolak, yang penting anak saya, susunya. Yang penting kan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya makin kuat karena desakan susu anak tadi. Apapun yang terjadi nggak ada masalah. Hujan itu seperti teman bagi kami, sebagai sahabat. Panas pun nggak ada masalah. Yang penting susu anak. Jauhnya untuk membangun bisnis sepertinya terasa dekat. Itu karena kekuatan bersumber karena kita mau berjuang buat anak. Ya, kekuatan saya karena anak. Nah, akhirnya bertumbuhlah bisnis kami karena memang ternyata alhamdulillah Tuhan meridhoi apa yang kami perjuangkan. Bekerja keras untuk keluarga, sama juga katanya seperti berjihad. Jadi kalau saya membangun bisnis Kelly ini karena untuk keluarga, ya akhirnya sepertinya jalan makin terbuka, rezeki itu makin terbuka lebar. Akhirnya apa terjadi? Bisnis kami bertumbuh sekitar tahun 2005 akhir, kalau tidak salah ingat Oktober 2005.
penghasilan kami alhamdulillah waktu itu menembus angka 10 juta per bulan. Situ saya langsung sujud syukur, saya bilang subhanallah, masya Allah, ada kehidupan seperti itu dengan bisnis ini. Akhirnya saya mulai terus bekerja, makin semangat lagi. Bulan November naik lagi, bulan Desember naik lagi. Akhirnya bulan Januari 2006 kami direkrut sebagai New Diamond Manager dan New Silver Leaders Club saat itu. Dan akhirnya bisnis kami terus bertumbuh. 2007 jadi Crown Ambassador. Jadi Crown Ambassador. 2008 saya diundang jadi pembicara recognition waktu itu di Yogyakarta. Itu dengan karir Platinum Leaders Club. Setahun kemudian akhirnya jadi Executive Leaders Club. Dan 2010 kemarin sekarang jadi Senior Crown Ambassador. Satu proses yang betul-betul yang saya rasakan ini betul-betul menambah kapasitas dalam diri kami. Dalam proses perjalanan membangun bisnis ini kami bukan hanya dapat uang, tapi lebih banyak daripada itu bagaimana cara kami diasah karakter-karakter dengan sikap-sikap yang baik. Saya bersyukur dengan bisnis ini dari perubahan dulu saya yang berantakan. Bisa saya katakan hidup saya dulu berantakan karena Anda bisa mendengar apa yang saya sampaikan tadi. Dengan saya dulu berpakaian ala kadarnya, saya tidak punya pemikiran yang jauh tentang bagaimana sebuah kehidupan yang baik. Tapi ternyata di bisnis ini saya dirubah dengan itu. Saya bisa diajarkan bagaimana sikap seorang orang yang sukses, berpenampilan seperti apa, itu saya diajarkan di sini. Bagaimana untuk mencapai sukses itu harus butuh perjuangan, harus ada sesuatu yang harus kita kuatkan, yaitu adalah impian karena untuk orang-orang yang kita cintai. Saya bergerak karena itu, dan itu dirubah oleh bisnis. Yang berikutnya karena kita dilatih juga untuk memimpin orang lain. Kita akan punya bisnis yang besar, Anda akan punya organisasi yang besar, yang semakin besar dan semakin menggurita, bisa menguasai dunia. Dan itu saya dilatih untuk bisa memimpin itu. Lebih dari itu lagi kita bisa dapatkan kualitas-kualitas perjalanan bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Khusus Indonesia ini Bapak Ibu dengan perjalanan 10 tahun di bisnis Keleng ini, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, 31 provinsi sudah saya datangi dengan bisnis ini. Tinggal 3 yang belum dari seluruh Indonesia. Bahkan sampai ke beberapa kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia. Dulu saya berpikir, saya pernah diundang ke Sibolga, ke Jember, kemana-mana. Saya pikir kalau tidak dengan Keleng saya tidak akan sampai ke sana. Karena untuk urusan kantor saya ngapain saya dikirim ke sana. Tapi dengan bisnis ini saya bisa sampai ke sana. Banyak sekali kelebihan daripada. Kemudian kualitas perjalanan ke luar negeri. Di 10 tahun saya berangkat ke luar negeri sejak tahun 2006. Itu perjalanan perdana Hendra ke luar negeri. Sampai dengan kemarin baru melaksanakan umroh tahun 2013 yang lalu. Berangkat ke luar negeri. 2014 baru ini. Sepanjang 10 tahun ini saya baru 24 negara yang saya baru datang. Kalau Ablansa udah banyak, udah 50 negara. Kalau saya masih sedikit. Mari itu baru 24 negara. Dengan bisnis ini saya bisa menikmati itu dunia ternyata. Kemudian yang lebih mantap lagi saya punya teman banyak. Punya keluarga se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau saya datang ke Banda Aceh, pasti sudah ada yang menjemput saudara-saudara kami. Kalau datang ke Merauke sudah pasti ada yang menjemput. Dari Sabang sampai Merauke kita punya saudara, kita punya sahabat. Makanya bisnis ini bisnis silaturahmi paling kuat karena terus bersentuhan dengan manusia. Hablum minanas, hablum minanas. Nah, saya bersyukur ada di bisnis seperti ini. Kualitas berikutnya yang kami dapatkan adalah penghargaan. Penghargaan yang menakjubkan ada di bisnis ini. Terus terang menakjubkan kenapa? Karena dulunya tidak pernah kami rasakan. Dulu saya jarang diberi tepuk tangan. Kalau masuk kantor itu nggak ada yang tepuk tangan buat saya masuk. Mari kita sambut Hendra Leba. Bos saya saja jarang, bos saya aja nggak pernah boleh ke sana. Nora juga kalau ke kepala dinas kita datang, mari kita sambut, tepuk tangan. Nora juga. Di bisnis ini, kami kalau begitu diundang ke sini diberikan tepuk tangan. Padahal kita nggak bayar. Saya nggak bayar Anda. Nora juga kalau saya juga orang kaya. Nanti saya bayar. Berikan tepuk tangan ke saya.
Terus apa yang paling kenceng? Saya tambah bayaran. Ini saya nggak bayaran, nggak ada, kasih tepuk tangan saya. Oke. Saya nggak bayar lo ya. Ya saya terima dengan segala kerendahan hati. Terima kasih. Itu penghargaan dan tidak bisa didapat di dunia manapun secara tulisan seperti itu. Kemudian bisa juga dapatkan penghargaan, dan banyak sekali penghargaan yang bisa kita nikmati di bisnis seperti ini. Nah makanya salah satu cara yang terbaik untuk bisa merubah kehidupan untuk kita sekarang ini adalah dengan ada di bisnis Keling ini. Nah saya bersyukur. Nah sekarang Keling punya banyak keunggulan yang terus mempertajam bisnisnya di Indonesia, dan itu tentunya untuk membangun Anda semua untuk menjadi sukses. Kita punya banyak cara, sudah banyak cara yang akan disediakan untuk Anda bisa berhasil. Di bisnis ini bisa memberikan itu semuanya. Saya kalau panjang tambah lagi karena semakin panjang lebar. Nah insya Allah Bapak Ibu semuanya, dengan bisnis ini adalah cara untuk kita bisa memperbaiki makin memperbaiki kehidupan nanti. Supaya yang mungkin masih merasa bahwa Lebaran tahun ini masih begitu kurang, ayo kita bisa memulai Lebaran tahun 2015 lebih baik lagi. Lebaran 2016 lebih baik lagi, dan seterusnya. Mudah-mudahan begitu 3 tahun ke depan Anda sudah tidak bermasalah dengan itu, dan akhirnya kita di orang ini jadi sukses, jadi crown ambassador, jadi pelatih menjadi star. Insya Allah. Nah, Bapak Ibu semuanya, makanya salah satu bagian yang saya syukuri dalam bisnis ini adalah saya bersyukur sekali ada di bisnis ini. Kalau ini cuma, mungkin saya juga terlalu sombong kalau ini cuma syukur. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah rahmat yang diturunkan kepada saya mendapatkan rahmat ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan ini juga adalah rahmat buat Anda semua. Ini mudah-mudahan rezeki buat Anda semuanya untuk bisa menjadi bagian dari bisnis ini, dan akhirnya Anda bisa berhasil di bisnis ini. Bapak Ibu semuanya, kesempatan yang paling kita butuhkan hari ini adalah kalau Aplensia selalu mengatakan sukses itu bertemunya kesempatan dan kesiapan. Pak Henry Rikianto selalu mengatakan itu, Aplensia selalu mengatakan itu, sukses, jika mau sukses ada kesempatan, kita siap merangkul kesempatan. Hari ini kesempatan yang baik telah ada di kita, tinggal Anda mengambil kesiapannya untuk Anda bisa mencapai yang namanya sukses tersebut. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang istimewa buat Anda. Tanggal 5 Januari 2003 itu adalah hari sejarah buat saya, karena di hari itulah Tuhan merencanakan rahmatnya kepada saya, dan akhirnya seperti hari ini. Sekarang tanggal 10 Agustus 2014, mudah-mudahan ini adalah tanggal sejarah buat Anda, yang kalau nanti 10 tahun nanti Anda yang akan menjadi bagian yang menjadi bercerita seperti saya hari ini, dan Anda pernah mengatakan 10 Agustus 2014 yang lalu saya pernah mengambil keputusan yang berkualitas, dan itu adalah rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya saya seperti hari ini. Mudah-mudahan Anda yang akan menjadi bagian dari cerita yang saya sampaikan hari ini. Bapak Ibu semuanya, sukses harus diambil, sukses harus diraih, sukses harus dibuat keputusan. Make a decision, buatlah keputusan yang tepat dalam kehidupan kita. Keputusan hari ini membuat sebuah modal besar untuk bagaimana saya bisa sukses. Itu jaminan Anda pribadi, tapi untuk perusahaan Keling, Anda akan bisa berhasil kalau Anda bisa menjaminkan diri Anda bisa berhasil. Mudah-mudahan dengan bisnis ini kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. 2013 lebih baik dari 2014 lebih baik dari 2013. 2014 ini sudah di bulan Agustus, kurang lebih 5 bulan lagi selesai. Jadi berarti mudah-mudahan 2015 lebih baik lagi 2014. Tapi semua berawal dari keputusan hari ini. Ambillah keputusan yang tepat untuk kita memulai hari. Hari ini bagian yang terpenting dalam sejarah hidup tadi saya sampaikan. Nah Bapak Ibu semuanya yang belum menjadi bagian dari bisnis atau belum jadi anggota dalam bisnis Keling hari ini, ada angkat tangan? Boleh kenalan? Yang belum menjadi bagian, belum anggota Keling ada? Ya, boleh angkat tangan? Boleh tinggi-tinggi? Ya, supaya bisa lebih kelihatan. Baik, hari ini adalah hari yang baik sekali lagi. Sebuah hari yang baik dengan dihadirkan oleh semua orang yang baik hari ini.
insya Allah akan berujung dengan hasil yang baik. Mudah-mudahan hari ini Anda akan ambil keputusan. Ambillah keputusan sesegera mungkin, karena itu adalah menjadi awal untuk menjadi persiapan sukses nanti. Yang belum bergabung hari ini, yang sudah mengatakan siap untuk mengambil keputusan, angkat tangan. Bergabung siap. Saya undang Anda ke depan, silakan. Silakan Anda berdiri. Mari. Saya undang ke atas panggung, silakan. Ke atas panggung, silakan. Yang sudah memutuskan tadi, berikan tepuk tangan kepada mereka untuk saya undang ke atas panggung, silakan. Masih ada? Untuk hari ini spesialnya, yang naik ke atas panggung, saya akan membagikan formulir, dan formulir yang saya akan bagikan secara spesial saya akan tanda tangani sebagai saksi secara langsung hari ini. Silakan. Begini. Ada lagi, silakan, saya undang ke atas panggung. Ya silakan. Masih ada, berikan tepuk tangan kepada mereka. Ada lagi? Tidak ada? Cukup? Masih? Silakan. Di sini aja Pak, biar rata, biar imbang. Ya. Masih ada? Ya, silakan berikan tepuk tangan lagi. Habis? Cukup? Baik, terima kasih. Sebentar saya tanda tangani ini mereka. Baik. Saya bagaimana? Semoga berkah. Baik. Ini formulir Anda akan tulis, tapi akan Anda konsultasikan setelah pertemuan ini selesai. Langsung bertemu dengan orang yang mengundang Anda hari ini. Langsung tanyakan apa yang harus saya lakukan. Bapak Ibu semuanya, memang orang sukses, orang kaya itu sedikit, minoritas. Makanya yang banyak hadir di sini, yang naik ke atas panggung sedikit. Karena memang kalau semuanya sukses, kaya semua Indonesia, dunia ini ya. Makanya rahmat itu hanya datang kepada sedikit orang. Mungkin mereka hari ini bisa menjadi rahmat, bisa menjadi bisa menjadi rezeki mereka hari ini. Tanggal 10 Agustus mudah-mudahan hari ini menjadi hari sejarah buat mereka untuk memulai perubahan kehidupan. Memang sekali. Dan kita sama-sama mendoakan mereka. Mudah-mudahan dengan usaha Keling ini apa yang mereka impikan akan segera terwujud, dan mereka juga akan sukses di bisnis ini, menjadi sukses menjadi crown ambassador di bisnis Keling Indonesia, khususnya yang di Yogyakarta ini. Dan mereka adalah orang-orang yang siap berjuang. Bapak Ibu yang di atas panggung, segera temui orang yang mengundang supaya apa yang harus Anda lakukan akan mereka sampaikan kepada Anda. Oke, baik. Sekali lagi berikan tepuk tangan kepada mereka. Terima kasih. Silakan kembali. Ya baik. Selamat datang dalam
Keling, keluarga besar Keling Indonesia, bagi yang baru saja turun dari atas panggung. Banyak pelatihan yang akan Anda ikuti, ada sekolah bisnisnya yang akan Anda jalani, karena disitulah awal kita akan memulai bisnis ini untuk membangunnya secara benar. Mudah-mudahan sekali lagi Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda yang semua hadir di sini, sekali lagi ini adalah bagian dari cara untuk kita bisa memperbaiki kehidupan. Mudah-mudahan Anda yang masih malu-malu datang ke atas panggung, bukan berarti Anda tidak mau sukses. Saya yakin Anda juga mau sukses. Insya Allah dengan bisnis Keling semua dari kita akan menjadi sukses dari Crown Ambassador. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah kepada pembicara utama kita, Senior Crown Ambassador Bapak Hendra Lembang. Baik, silakan duduk kembali. Siapa tadi yang banyak belajar kepada pembicara